They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Sampurasun, kembali lagi di Sabimuri Channel yang berisi tentang konten otomotif, bisnis, dan traveling. Bagi yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subrek ya guys. Kali ini kita akan mereview sebuah motor listrik ya, yang pernah naik daun di zamannya ya, waktu pas zaman-zaman awal-awal motor listrik ada ya. Itu UINFLY T3S ya guys. Motor listrik ini diklaim sebagai solusi transportasi ramah lingkungan dengan desain modern dan fitur yang lumayan canggih ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu spesifikasi teknis, fitur unggulan, kelebihan, kekurangan, dan tentunya kesimpulan. Apakah motor ini masih worth it untuk dibeli? Sebagai selaku pemakai ya, ini saya hampir 2 tahun saya pakai motor listrik ini ya guys. Dari segi desain, UINFLY T3S ini hadir dengan desain yang sporty dan modern. Dimensinya cukup kompak ya, kecil dengan panjang sekitar 1,7 meter, lebar 70 cm, dan tinggi 1,1 meter guys. Lalu untuk beratnya sekitar 75 kg ya. Biasanya sangat mirip sekali sama Vespa Sprint ya. Ya ini versi KW-nya lah. Vespa Sprint KW gitu. Untuk warna sih banyak ya guys. Ini ada warna hitam, putih, hijau, biru, dan lain-lain ya. Kebetulan yang ini adalah warna hitam. Material bodinya terbuat dari bahan ABS yang kokoh dan tahan lama kayaknya ya. Namun ini sudah pakai 2 tahun, ini yang bagian krom-kromnya ini sepertinya udah berkarat guys ini. Tapi kalau dari sisi rangka ini udah pernah saya cek, dalamnya itu kokoh banget guys, tebal. Untuk UINFLY T3S ini menggunakan motor yang brushless ya dengan daya 1200 watt. Untuk baterainya, motor ini dilengkapi dengan baterai SLA ya, 72 volt 20 ampere hour. Baterai SLA 12 volt yang di seri sebanyak 6 ya, 6 baterai yang bisa menempuh jarak hingga 65 km dalam sekali charging. Dari kecepatan terdapat 3 speed ya. Untuk speed pertama, motor ini bisa mencapai kecepatan maksimal 35 km per jam, sedangkan speed kedua 45 km per jam, dan speed ketiga 55 km per jam dengan kondisi secara dipakai beban orang ya. Ya lumayanlah cocok untuk penggunaan dalam kota atau dalam komplek ya guys. Akselerasinya juga cukup responsif ya, terutama ini kan motor listrik, jadi tarikan awalnya itu lumayan kenceng guys. Tapi kalau belum biasa bawa motor listrik ini akan kaget kalau membawanya untuk pertama kali ya. Soalnya berbeda dengan motor biasa ya, jadi kita gas dikit aja ini langsung nyentak gitu guys. Kalau misalkan dimodifikasi, misalkan ganti controller ya menggunakan Fotol atau Nanjing, agar tarikan pertamanya itu tidak terlalu menghentak dan nantinya akan seperti motor bensin pada umumnya ya guys. Cuman yang ini masih standaran ya guys, belum ada modifikasi controller ya. Untuk pengisian daya baterai ya, membutuhkan sekitar 4-6 jam ya untuk mencapai 100%. Ada indikator baterai di dashboard ya yang memudahkan pengguna memantau sisa daya ya. Namun saya sarankan untuk pengecasan jangan sampai menunggu baterainya itu sampai 0 ya, sampai benar-benar mogok gitu guys. Kalau bisa, kalau misalkan udah 50%, maksimal itu di 30-20% itu udah kita charge gitu. Dan untuk mengecasnya juga karena ini baterainya SLA ya, saya sarankan sih kita ngecas maksimal 3 jam. Setelah itu diberhentiin dulu, nanti ngecas lagi gitu aja. Biar tidak panas lah, biar lebih awet ke baterainya guys. Untuk dayanya ya, wattnya saat pengecasan itu sekitar 250 watt ya guys. Jadi rumah yang masih pakai listrik 900 watt itu harusnya sih masih bisa ngecas ya dengan motor ini ya. Sementara ini selama saya menggunakan motor listrik ini selama 2 tahun ya, alhamdulillah sih baterainya meskipun masih SLA, baterai bawaan ya, ini masih aman ya guys. Untuk fitur lainnya, UINFLY T3S ini dilengkapi dengan LCD display ya, yang menampilkan informasi seperti kecepatan, sisa baterai, mode speed, odometer, dan jarak tempuh ya. Tampilannya jelas dan mudah dibaca bahkan ketika ada sinar matahari guys. Lampu bagian depan sudah menggunakan LED yang bisa menghemat listrik ya, dan penerangannya lumayan maksimal. Untuk bagian belakang juga sama ya, dia masih menggunakan LED semua ya guys. Motor ini mampu menahan beban hingga 150 kg ya klaimnya ya. Untuk bawa 2 orang dewasa masih bisa guys.
Lalu ada fitur tambahan seperti USB charging port ya untuk mengisi daya ponsel. Lalu ada storage kompartemen di bawah jok untuk penyimpanan barang-barang kecil, guys. Jadi meskipun motor listrik biasanya ketika kita membuka jok itu ada baterai ya. Kalau ini ketika joknya dibuka itu ada kompartemen, guys. Lumayan, guys. Bisa menyimpan jas hujan atau casan ya. Lalu ketika saya beli itu dulu mendapatkan 2 anak kunci dan 2 remote ya, guys. Nah, remote ini buat apa? Remote-nya itu bisa untuk answer back system ya, yang berfungsi ketika parkir nih, terus lupa nyimpen, nanti bisa mengeluarkan bunyi ketika kita tekan ya. Jadi dia bisa answer back system. Lalu bisa juga untuk mengaktifkan motor ya. Ketika kita tekan 2 kali itu bisa menghidupkan motor ya, guys. Ada juga fitur logo gembok ya, ini untuk mengunci motor. Jadi ketika kita pencet logo gembok ini, ketika motornya kena getaran, itu akan bunyi berisik banget, guys. Tapi terlalu sensitif, guys, ini alarmnya. Jadi meskipun terkena cicak, misalkan kena itu jatuh ke jok gitu, itu langsung bergetar dia, langsung alarm dia. Selanjutnya motor ini ya seperti pada umumnya ya, mudah dioperasikan bahkan untuk pemula ya. Cara biaya operasional ya, selama 2 tahun ini saya belum pernah perbaikan ya, guys. Dari segi motor, baterai, dan yang lain-lain, shockbreaker juga masih lumayan oke lah ya. Meskipun yang depannya dari awal memang keras, dia di settingan keras ya, harus dimodifikasi biar lembut ya. Cuman untuk yang belakang itu bener-bener empuk, guys, lumayan lah, karena joknya juga lumayan empuk, guys. Tapi sejauh ini belum ada perbaikan seperti ganti oli ya kan karena nggak ada oli, terus tune up, terus servis CVT karena ini benar-benar maintenance free, guys. Jadi saya itu hanya listrik ya. Nah, listrik itu selama saya 2 tahun menggunakan motor ini, kalau nggak salah saya hanya menghabiskan sekitar 80 ribuan lah, guys. Jadi setahun itu cuman 40 ribu, guys, listriknya itu. Karena saya hitung ya, kilometernya itu kalau dikonversi, 1 kilometernya itu kalau saya hitung ini sekitar Rp31, guys. Rp31 untuk 1 kilometer, guys. Untuk kecepatan ya, ini saya tes itu cuma 55 sampai 60 km per jam ya, guys. Jadi motor ini kurang cocok untuk dipakai di jalan-jalan besar gitu. Bisa kalau mau, cuman harus diganti kontrolernya menggunakan kontroler Fotol atau Nanjing ya. Itu kita setting ulang, ganti baterai sekalian, pakai LiFePO 4. Nah, itu bisa kecepatan bisa terserah kita, itu bisa 100 km per jam, bisa berapapun bisa kita setting, guys. Baterainya pun bisa kita setting menyesuaikan budget ya, mau berapa kilometer maksimal pemakaiannya, guys. Secara kesimpulan ya, motor UNFly T3S ini perlu modifikasi ya, karena motor bahan jadi perlu modifikasi untuk kecepatan, untuk daya tempuh, jarak tempuhnya juga, penggantian baterai misalkan kalau memang mau dipakainya jarak jauh gitu. Tapi kalau misalkan untuk di komplek, terus berangkat kerja yang dekat itu masih terbilang masih cocok lah. Dengan harganya ini barunya itu sekitar 10 juta ya. Mungkin secondnya di 6 sampai 7 jutaan ya, guys, motor ini. Ya menawarkan value for money lah, apalagi untuk ibu-ibu di komplek gitu, ini masih oke lah. Kalau pendapat kalian gimana, guys, tentang motor listrik ini, guys, T3S ini, guys? Apakah teman-teman ada punya keluhan atau cerita tentang UNFly T3S ini, guys? Kalau misalkan ada, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya, guys. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang ingin mengetahui UNFly T3S. Jika kalian suka dengan review ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Sabimuri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.